Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar tentang membaca dan membuat teks petunjuk, perubahan bentuk energi, sumber daya alam, dan pemanfaatannya. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami bacaan dan membuat teks petunjuk dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami perubahan bentuk energi dengan benar, dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan benar. Baik anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Baik anak-anak, bagaimana cara membaca teks petunjuk? Mari kita bahas bersama-sama. Membaca teks petunjuk yang berjudul membuat kipas kertas. Cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Misalnya kertas kado, majalah bekas. Kedua, ambil lem kertas. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Kelima, lipat lagi. Lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Kemudian ketujuh, kipas siap dipakai. Itulah teks petunjuk membuat kipas kertas. Seperti yang sudah kalian ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Ayo, tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, ada kegiatan menjemur ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas matahari, sedangkan perubahan energinya
yaitu energi panas menjadi energi kimia. Kegiatan 2 yaitu menyetrika. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energinya, energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga, bermain layang-layang. Energi yang digunakan adalah energi angin. Sedangkan perubahan energinya adalah energi angin menjadi energi gerak. Kemudian yang keempat adalah membakar ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas. Sedangkan perubahan energinya, energi panas menjadi energi kimia. Itulah energi yang digunakan dan perubahan energi pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang perubahan energi listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi panas. Contoh bendanya yaitu setrika, solder, kompor listrik, dispenser, rice cooker. Yang kedua, energi listrik menjadi cahaya, misalnya lampu, TV, HP, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, energi listrik menjadi gerak. Contohnya ada kipas angin, bor listrik, mixer, mesin cuci, blender, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, energi listrik menjadi bunyi. Contohnya ada radio, TV, HP, dan bel listrik. Mungkin di rumah anak-anak mempunyai alat elektronik yang lain. Anak-anak bisa mengamati dan bisa menyebutkan energi dan perubahannya. Baik anak-anak, saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah anak-anak, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, mari kita bahas tentang kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum
oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Baik anak-anak, mari kita pelajari sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit biasanya untuk bumbu nasi kuning dan jamu. Biasanya dipasarkan di pasar dan supermarket. Yang kedua ada jahe. Biasanya untuk bumbu masak dan obat tradisional, dipasarkan di pasar dan supermarket. Yang ketiga ada temulawak. Manfaatnya sebagai obat tradisional. Tempat dipasarkannya di pasar dan supermarket. Yang berikutnya ada lengkuas. Manfaatnya sebagai obat tradisional dan bumbu masak. Anak-anak dapat membelinya di pasar dan supermarket. Kemudian ada kencur sebagai obat tradisional dan bumbu masak. Anak-anak juga bisa membeli di pasar dan supermarket. Itulah manfaat dari beberapa sumber daya alam di sekitar kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Pada pembelajaran ini, anak-anak akan belajar tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan tinggi rendah nada. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami tinggi rendah nada dengan benar. Baik anak-anak, setiap hari untuk menulis dan menggambar, anak-anak menggunakan kertas. Tahukah anak-anak bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mari kita bahas. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Coba anak-anak amati gambar berikut. Apa yang bisa anak-anak simpulkan? Baik anak-anak, ini namanya Budi. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Nah, pasti anak-anak tidak setuju karena perilaku Budi
menunjukkan pemborosan dalam menggunakan kertas. Budi harus lebih hemat dalam menggunakan kertas. Baik anak-anak, lalu bagaimana cara menghemat kertas? Cara menghemat kertas yang pertama, menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Kemudian teliti saat menulis. Kalau bisa jangan sampai ada coretan. Kemudian menggunakan kertas hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Kemudian menggunakan kertas bekas yang masih bisa digunakan, serta memaksimalkan penggunaan surat elektronik untuk mengurangi penggunaan kertas. Itulah cara menghemat kertas. Baik anak-anak, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Teliti saat menulis. Menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Ayo mulai sekarang kita harus menghemat kertas. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kitalah untuk menghemat kertas. Baik anak-anak, kita bahas tanda tempo. Tempo berfungsi untuk menyatakan cepat lambatnya lagu dimainkan. Tempo pada lagu biasanya ditulis di sebelah kiri lagu, baik pada lagu notasi balok maupun notasi angka. Macam-macam tanda tempo sedang, yaitu yang pertama moderato atau sedang, kemudian allegro moderato yaitu cepatnya sedang, andante perlahan-lahan, dan andantino kurang cepat. Itulah tanda tempo. Baik anak-anak, sebagai pemahaman anak-anak silahkan bisa mengerjakan soal evaluasi ini. Silakan anak-anak tulis menggunakan soalnya, kemudian menjawab. Tulis menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Kerjakan dengan semangat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang manfaat energi listrik dan teks petunjuk melakukan sesuatu. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus saling membantu terhadap sesama semampu kita. Anak-anak juga harus membiasakan membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.